Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin. Beberapa saat lagi acara akan segera kami mulai. Selamat pagi, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, dalam acara Apel Siaga dalam Jaringan dengan tema Bali Siap Pemilihan Serentak 2020. Pada hari ini, Kamis 2 Juli 2020. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Wakil Gubernur Bali, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali atau yang mewakili, Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali, serta seluruh hadirin dan undangan yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, acara akan kami awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang
kami hormati dan banggakan, acara kami lanjutkan dengan laporan kesiapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Bapak Idewo Agung Gedeli Dartawan. Dengan hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ketua KPU Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Bali. Yang kami hormati Kapolda Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Pangdam 9 Udayana. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Bali. Yang kami hormati seluruh KPU Kabupaten Kota pelaksana Pilkada beserta Bawaslu. Yang kami hormati Kapolres, Dandim di masing-masing kabupaten kota penyelenggara Pilkada. Yang kami hormati seluruh jajaran Kesbangpol dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota penyelenggara Pilkada, kepala gugus tugas atau yang mewakili di masing-masing KPU Kabupaten Kota, BPBD Provinsi yang hadir yang saya hormati, serta seluruh undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa kita selenggarakan, kita sampaikan ke hadapan beliau bahwa acara apel siaga dalam jaringan Bali Siap Pemilihan Serentak 2020 bisa kita selenggarakan pada waktunya. Bapak Ketua KPU yang kami hormati, kami menyampaikan beberapa hal pada kesempatan kali ini, di mana keberhasilan sebuah hajatan dimulai dengan kesiapannya. Maka kami di Provinsi Bali, dari segi regulasi tentu kami sudah sesuaikan dengan apa yang regulasi diberikan oleh KPU Pusat. Dan kami sudah menyiapkan regulasi-regulasi berikutnya sehingga kami bisa menyampaikan itu tepat waktu pada saat tahapan dilangsungkan atau diselenggarakan. Yang kedua, dari segi anggaran, APBD sesuai dengan NPHD 6 Kabupaten Kota penyelenggara pemilihan serentak 2020 sejumlah 157 miliar 558 juta 120 ribu rupiah. Dan kemudian dari dukungan APBN sesuai dengan DIPA hasil revisi ketiga KPU Provinsi dan 6 Kabupaten Kota penyelenggara pemilihan serentak 2020 sebesar 13 miliar 269 juta 702 ribu rupiah. Selanjutnya perlu saya laporkan tentang jumlah personil. Personil penyelenggara pemilihan 2020 KPU Kabupaten Kota berjumlah 6 Satker, PPK berjumlah 37 kecamatan, PPS sejumlah 430 desa, 439 desa lurah,
PPDP sejumlah 6.666. Ini angkanya angka cantik, namanya 4 kali. Bapak Ibu sekalian, kami juga laporkan bahwa secara protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota penyelenggara pemilu beserta jajaran sekretariat telah melaksanakan rapid test dengan hasil non-reaktif. Terdapat 2 orang yang reaktif dan dilanjutkan dengan swab test PCR dan hasilnya negatif. Saat ini yang bersangkutan sudah kembali beraktivitas seperti semula. Seluruh biaya rapid test KPU Provinsi sampai KPU Kabupaten Kota beserta jajaran sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Selanjutnya Badan Ad Hoc 6 Kabupaten Kota penyelenggara pemilu sudah dan masih akan mengikuti rapid test. Yang kelima, peserta apel siaga Bali Siap Pemilihan Serentak 2020 hari ini kami sampaikan dari KPU Provinsi dan 6 Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan 6 Kabupaten Kota, PPK 37 Kecamatan, Panwascam 37 Kecamatan, PPS 30% dari jumlah seluruh PPS akibat kuota yang kami punya hanya maksimal 500. Polres 6 Kabupaten Kota, Kodim 6 Kabupaten Kota, Kesbangpol 6 Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan 6 Kabupaten Kota, Gugus Tugas COVID-19 6 Kabupaten Kota, dan totalnya berjumlah 387 unit. Pak Ketua KPU RI dan seluruh undangan, kami sampaikan kami akan meminta kesiapan masing-masing jajaran kami di bawah yang akan menyampaikan kesiapannya. Saya awali dari KPU Kota Denpasar. Saya persilahkan. Mohon di-mute, unmute. Oke. Terima kasih Bapak Ketua. KPU Kota Denpasar beserta jajaran PPK dan PPS siap melaksanakan dan menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar 9 Desember 2020 bersama segenap stakeholder di Kota Denpasar. Mulai Denpasar Santi. Terima kasih. Terima kasih Denpasar. Selanjutnya kami menyampaikan kesiapan KPU Kabupaten Badung. Dipersilakan. Kami segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung bersama jajaran penyelenggara PPK dan PPS serta stakeholder terkait di Kabupaten Badung siap melaksanakan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Nayako Tama Prayojana memilih pemimpin mulia. Om Santi 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 Om. Terima kasih Kabupaten Badung. Selanjutnya bergerak ke Kabupaten Tabanan. Dipersilahkan Kabupaten Tabanan. Kami KPU Tabanan beserta jajaran siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Tabanan siap, KPU Tabanan pasti bisa. Terima kasih Kabupaten Tabanan. Lanjut kepada KPU Jembrana. Silakan KPU Kabupaten Jembrana. Kami KPU Kabupaten Jembrana beserta jajaran
sekretariat, serta badan ad hoc kami siap melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana 9 Desember. Pararta Gumawi Sukaningrat memilih pemimpin yang siap bekerja untuk rakyat. Baik, terima kasih Jemberana. Selanjutnya kami beralih kepada KPU Kabupaten Bangli. Silakan KPU Kabupaten Bangli. Bangli Amri Praja Nayaka. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, siap melaksanakan Pilkada tahun 2020. Terima kasih Kabupaten Bangli. Selanjutnya Kabupaten terakhir, Kabupaten Karangasem. Saya persilakan KPU Kabupaten Karangasem. Kami, Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, 9 Desember 2020. Raksaken Dharma Prajahita. KPU sehat, KPU siap. Terima kasih. Selanjutnya pimpinan, saya akan lanjutkan kepada tingkat PPK yang akan diwakili oleh PPK Kediri Kabupaten Tabanan. Saya persilahkan PPK Kediri Kabupaten Tabanan. PPK Kediri Kabupaten Tabanan, dipersilahkan. Kami, PPK Kediri beserta seluruh stakeholder siap melaksanakan pemilu kada serentak tahun 2020. Tabanan Pasti bisa. Terima kasih Tabanan. Berlanjut kepada jajaran di PPS yang diwakili oleh PPS Desa Buanagiri Kabupaten Karangasem. Saya persilakan PPS Desa Buanagiri Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu. Kami, PPS Buanagiri, kawasan rawan bencana, Desa Buanagiri, atas nama PPS se-Kabupaten Karangasem, siap melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua KPRI dan Bapak Ketua Bawaslu RI serta undangan di Provinsi Bali yang saya hormati. Demikian tadi seluruh penyelenggara kami di Provinsi Bali sudah siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 2020 di tanggal 9 Desember 2020. Untuk itu nanti kami mohon arahan daripada seluruh undangan pada kami sehingga kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang menjadi target kami bisa tercapai. Demikian laporan dari kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu, acara kami lanjutkan dengan laporan kesiapan pengawasan pemilihan serentak 2020 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ibu Ketut Aryani. Dengan hormat kami silakan.
Mohon izin untuk Bawaslu Bali, silahkan di-unmute. Ya. Ya, Pak. Sudah. Mohon izin karena baru dibuka, baru bisa kami unmute. Ya, terima kasih Mbak pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, pimpinan Bawaslu Provinsi Bali beserta pimpinan KPU Provinsi Bali. Yang saya banggakan Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam dan juga PPDK. Yang saya banggakan Bawaslu KPU Kabupaten Kota, PPK dan juga PPS. Di sini kami laporkan bahwasannya Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran juga siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dan sekarang ini kami juga akan menyampaikan kesiapan dari masing-masing kabupaten kota di 6 kabupaten kota yang berpilkada. Kami mulai dari Kabupaten Jemberana. Bagaimana kesiapan pengawasan di Kabupaten Jemberana? Kabupaten Jemberana, kami Bawaslu Kabupaten Jemberana beserta seluruh staf dan jajaran yang sudah terbentuk siap melaksanakan pengawasan Pilkada 2020 di Kabupaten Jemberana. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Badung. Kami, Bawaslu Kabupaten Badung, siap mengawal proses demokrasi. Semoga perjalanan demokrasi terkait dengan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan sukses dan kondusif. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Tabanan. Mohon Bawaslu Tabanan di-unmute. Sudah bisa bicara? Bawaslu Kabupaten Tabanan siap mengawasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020 bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Bawaslu Kota Denpasar. Selamat siang. Kami Bawaslu Kota Denpasar siap mengawasi pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Bangli. Kami, Bawaslu Kabupaten Bangli, bersama jajaran di tingkat kecamatan, pengawas desa, dan tingkat TPS, siap mengawasi Pilkada Bangli pada tanggal 9 Desember tahun 2020
bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Karangasem. Bawaslu Kabupaten Karangasem bersama seluruh jajaran siap lakukan pengawasan pada Karangasem tahun 2020. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Panwaslu Kecamatan yang mewakili, silakan. Densel. Densel. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Mbak, langsung dilaporkan kesiapan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak 2020. Kami Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan siap mengawasi pemilu Pilkada serentak dan siap mengawal Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Siap. Terima kasih. Pengawas Desa Kelurahan untuk Desa Pengotan. Kami PKD se-Kabupaten Bangli siap melakukan pengawasan dari semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Siap. Terima kasih. Demikian yang bisa kami laporkan, kesiapan kami dari Bawaslu Kabupaten Kota dan juga Panwascam serta PPDK yang akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Demikian yang saya sampaikan dan terima kasih. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Demikian tadi laporan kesiapan pengawasan pemilihan serentak tahun 2020. Bapak Ibu, acara akan kami lanjutkan dengan laporan kesiapan pemilihan serentak 2020 oleh instansi terkait. Yang pertama, kami persilahkan laporan kesiapan dari Kapolres Bangli mewakili kepolisian yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Pilkada Bangli. Bukti hati. Polres Bangli siap mengamankan pemilihan Bupati 2020. Yes. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan laporan kesiapan dari Dandim 1623 Karangasem mewakili TNI yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Untuk Dandim 1623 Karangasem, kami mohon untuk unmute sendiri. Silahkan. Selamat siang. Om Swastiastu. Kami Kodim 1623 Karangasem dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Kada serentak 2020, Kodim Karangasem menyiapkan 130 personil beserta jajaran dan bersinergi dengan Polres Karangasem. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kodim 1623 Karangasem. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tabanan mewakili pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Kami persilahkan. Kepada Kesbangpol Kabupaten Tabanan, kami persilahkan untuk unmute, untuk berbicara, silahkan. Ya, selamat siang. Kami, pemerintah Kabupaten Tabanan, siap mendukung pemilihan serentak Bupati kepala daerah tahun 2020.
Terima kasih. Terima kasih. Kami lanjutkan. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung mewakili Dinas Kesehatan yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Om Swastiastu. Kami Dinas Kesehatan Kabupaten Badung siap mendukung pelaksanaan pemilu kada tahun 2020. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Berikutnya, laporan kesiapan oleh Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Kota Denpasar yang mewakili Gugus Tugas Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Kami persilakan. Om Swastiastu. Kami gugus tugas COVID-19 Kota Denpasar siap menyukseskan pemilihan serentak tahun 2020. Sekian, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Demikian tadi laporan kesiapan pemilihan serentak tahun 2020 oleh instansi terkait. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, acara kami lanjutkan dengan arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Arief Budiman, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kolega saya di penyelenggara pemilu, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Bali, gugus tugas, mulai dari provinsi sampai dengan gugus tugas yang ada di di kabupaten kota, Kapolres, Dandim, Kesbangpol, kemudian KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pertama, saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa ikut hadir di dalam acara apel kesiapan Pilkada 2020 ini. Yang kedua, tentu saya senang mendengar penyampaian dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, kemudian KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai dengan tadi PPK, Panwascam, kemudian ada yang mewakili PPS, PPL, beserta lembaga-lembaga terkait, ya. Mulai dari kepolisian, TNI, Kesbangpol, gugus tugas. Yang menjadi catatan penting pada apel kesiapsiagaan ini adalah seluruh faktor yang akan mempengaruhi kesiapan itu harus dipastikan bahwa betul-betul siap, ya, sebagaimana yang dibutuhkan. Jadi kesiapan itu biasanya akan terlihat dari sekurang-kurangnya dua hal. Dia siap kuantitinya, jadi jumlahnya siap, gitu ya. Kemudian yang kedua itu siap dari segi waktunya. Jadi dia bukan hanya tersedia jumlahnya cukup, tapi juga bisa digunakan tepat waktu. Pertama, anggaran. Tentu dia harus tersedia cukup dan bisa digunakan tepat waktu. Uangnya ada, cukup, tapi tidak bisa digunakan. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan siap, gitu ya. Kemudian personilnya juga harus sudah tersedia sampai dengan tingkatan yang dibutuhkan. Sampai dengan tahapan hari ini yang dibutuhkan itu sampai dengan PPS, karena mereka melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Tapi sampai dengan tahapan pertengahan bulan Juli nanti, tanggal 15, yang dibutuhkan sudah ditambah lagi sampai dengan PPDP. Ya, petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, jadi teman-teman nanti mesti sudah menyiapkan PPDP, apalagi tadi disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi, jumlah PPDP-nya itu 6.666. Ini
magic number ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti di Bali proses penyelenggaraannya pun jadi luar biasa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain anggaran, personil, tadi juga dilaporkan, regulasi juga sudah disiapkan semua. Jangan sampai ada orang yang bertugas tapi dia tidak dibekali dengan alat perlengkapan yang cukup. Mulai hal yang administratif sampai dengan hal yang substantif. Yang administratif itu apakah mereka semua memang sudah direkrut dengan cara yang benar? Apakah memang sudah ada keputusannya bahwa mereka telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu? Merekrut PPDP, PPS, PPK. Jadi pastikan semua dibekali dengan dokumen administratif yang lengkap. Yang kedua, mereka juga dilengkapi alat yang lengkap. Jadi bukan hanya secara administratif, tapi secara substansi. Di tengah masa pandemi ini, penting bagi teman-teman sebelum melaksanakan tugasnya, harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Saya sudah mengingatkan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan internal dengan KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, jangan melaksanakan tugas tanpa menggunakan alat pelindung diri. Karena itu terlalu beresiko. Jangan sampai penyelenggara pemilu justru menjadi klaster baru, justru menjadi penyebar, pembawa virus. Nah, jadi harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang cukup. KPU RI berkoordinasi terus dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Kemarin sore kami juga sudah mengupdate informasi berkoordinasi dengan gugus tugas, dengan BNPB. Ya. Nah, kami juga sudah merancang akan membuat kerjasama formalnya. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi dan kabupaten kota, KPU provinsi, KPU kabupaten kota juga bisa berkoordinasi dengan gugus tugas. Terima kasih kepada para pihak yang selama ini sudah menjalin kerjasama bagus dengan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Karena menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini adalah pengalaman baru bagi kita semua. Ya. Apa yang akan terjadi pada tahun ini itu akan menentukan perjalanan pemilu kita ke depan. Desain pemilu kita ke depan apabila ada bencana. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan kapan bencana ini akan selesai. Kita juga tidak bisa memastikan apakah di periode-periode mendatang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apakah proses berpemilu kita masih dalam situasi yang normal seperti yang lalu, atau justru akan menghadapi tantangan lebih besar. Dalam bentuk apapun, salah satunya adalah dalam bentuk wabah. Wabah bisa muncul berbagai macam. Kita kita ketahui seringkali di banyak negara begitu wabah meluas itu bisa menyebar sampai kemana-mana. Nah, kita harus siap menghadapi itu. Jadi regulasi yang kita susun sekarang betul-betul regulasi baru, ya. Perlu mensosialisasikan, menjelaskan kepada seluruh pihak sehingga masing-masing pihak mampu melaksanakan proses berpemilu ini dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang baru itu. Setiap orang harus menggunakan masker, setiap orang harus menggunakan face shield, setiap orang yang bertugas tidak bertukar alat-alat tulisnya, misalnya begitu. Jadi semua hal baru ini harus kita informasikan, kita sosialisasikan dengan cukup kepada seluruh pihak. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, maupun lembaga dan instansi terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua hal penting yang selalu ingin saya tekankan, saya tegaskan kepada para penyelenggara pemilu. Kesehatan dan keselamatan. Ya. Jadi di tengah situasi pandemi seperti ini, kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, KPU ketika mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran melalui APBN, sesungguhnya untuk mewujudkan dua hal prioritas ini. Ada vitamin, ada rapid test, ada termogan. Itu cara untuk mendukung kesehatan. Ada juga yang digunakan untuk mendukung keselamatan. Baju hazmat untuk mereka yang nanti akan melayani pemilih yang masih dalam kondisi positif virus corona.
kemudian hand sanitizer, disinfektan. Tidak lain, semua kebutuhan ini ditujukan untuk mendapatkan priority kita, kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman di kabupaten kota di Provinsi Bali. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas yang sangat penting bagi bangsa dan negara ini bisa dijalankan dengan baik. Dan saya selalu mendoakan supaya seluruh teman-teman penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih kita, seluruh komponen bangsa yang mendukung dalam keadaan sehat dan selamat selalu. Sekali lagi, selamat, sukses, mulailah menjalankan pekerjaan dengan prinsip-prinsip untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Demikian tadi arahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin, acara akan kami lanjutkan dengan arahan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Aban, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kolega saya Pak Ketua KPU RI, Pak Arief Budiman, yang saya hormati Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Pangdam Bali, Kapolda Bali, Gugus Tugas Provinsi Bali, dan juga tentunya Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali dan juga KPU Kabupaten Kota di Bali, juga Ketua dan anggota Bawaslu Bali dan juga Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota di Bali dan seluruh jajaran penyelenggara ad hoc ya di seluruhnya di Bali. Seluruh partisipan yang hormati. Pertama tentu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat menghadiri kegiatan apel kesiapan Pilkada di Provinsi Bali meskipun dengan cara virtual atau daring. Ya. Tentu kami mengapresiasi atas kegiatan ini yang diselenggarakan bersama-sama sesama penyelenggara KPU dan Bawaslu. Saya kira ini bisa menjadi model dan bentuk bahwa koordinasi antara sesama penyelenggara di daerah betul-betul bisa jalan. Dan tentunya berbahagia kalau mendengar laporan kesiapan baik dari jajaran penyelenggara maupun stakeholder lainnya, semua menyatakan siap untuk mensukseskan Pilkada 2020 khususnya di Provinsi Bali. Bapak yang hormati, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, kami kira ini adalah yang pertama kali yang kita hadapi. Tentu banyak hal baru, banyak hal tantangan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita laksanakan tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Tentu membutuhkan komitmen bersama untuk bisa seluruh stakeholder komitmen bersama untuk mensukseskan Pilkada tahun 2020. Kami kira bahwa beberapa hal menjadi catatan penting untuk menjadi perhatian kita pertama, bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi maka harus memperhatikan adalah soal protokol COVID ya. Saya kira ini menjadi satu syarat mutlak bagi jajaran penyelenggara KPU Bawaslu untuk dan juga harapan kami masyarakat ya untuk patuh terhadap protokol COVID ketika di dalam pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020 ini. Berikutnya adalah bahwa melihat bahwa kesiapan ini menunjukkan bahwa jajaran penyelenggara KPU Bawaslu sudah siap, dan inilah kesiapan bentuk kesiapan yang matang karena menjadi prasyarat juga ketika di tengah pandemi bahwa tidak mudah untuk bisa merekrut semua jajaran di ad hoc. Alhamdulillah di Bali baik KPU maupun Bawaslu sudah selesai dalam melakukan rekrutmen jajaran ad hoc baik di PPS, ya, PPK, pengawas desa kelurahan maupun panwas kecamatan. Bapak yang hormati, kegiatan apel pagi hari ini
adalah bentuk nyata dari kesiapan seluruh jajaran penyelenggara di Bali dalam menghadapi Pilkada tahun 2020. Mudah-mudahan sinergitas, koordinasi terus dilakukan oleh jajaran penyelenggara di Bali, khususnya bagi jajaran-jajaran yang ada di ad hoc untuk selalu koordinasi sama penyelenggara dan juga koordinasi sama instansi yang ada kaitannya dengan kesiapan ini. Saya kira dengan gugus tugas kabupaten kota dan juga dinas kesehatan penting untuk memastikan bahwa seluruh jajaran kita harus sehat, ya, tidak terpapar COVID-19 ya. Bapak Ibu yang hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bekerja, selamat melaksanakan, menjalankan tugas-tugas pelaksanaan Pilkada tahun 2020 khususnya di Provinsi Bali. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita dan kita akan sehat selalu dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi arahan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, acara akan kami lanjutkan dengan arahan Gubernur Bali yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali. Dengan hormat kepada Bapak Cokordo Oke Arte Ardana Sukawati, dipersilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia, yang saya hormati Pangdam 9 Udayana, yang saya hormati Kapolda Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Karo Ops Polda Bali, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Bali, yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Bali, yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Bali, para peserta apel siaga yang berbahagia yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita bersama-sama dapat menghadiri acara apel siaga dalam jaringan Bali Siap Pemilihan Serentak 2020 pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia serta dalam suasana penuh kebersamaan. Hadirin yang berbahagia, Pilkada serentak tahun 2020 merupakan pilkada yang akan dilaksanakan di 270 daerah seluruh Indonesia secara serentak. Khusus untuk Provinsi Bali, penyelenggaraan pilkada dilaksanakan di 6 kabupaten kota yang sebelumnya dilakukan penundaan karena terganggu oleh penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Pada pelaksanaan Pilkada tentunya kita harus mampu untuk mengantisipasi berbagai potensi yang memerlukan perhatian serius untuk dilakukan antisipasi sejak dini sehingga tidak menghambat proses tahapan penyelenggaraan Pilkada. Pilkada saat ini memiliki arti dan pengalaman yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi kita, khususnya bagi pemilihan kepala daerah. Proses pemilihan kepala daerah harus tetap berjalan untuk memastikan kepemimpinan di setiap daerah tetap ada. Hal ini juga berpengaruh pada stabilitas politik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan secara sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh tahapan Pilkada. Saya berharap koordinasi antara gugus tugas dan dinas kesehatan di masing-masing daerah dapat terjaga dengan baik, tentunya di bawah pengawasan Bawaslu.
Bapak Ibu peserta yang saya hormati, pada prinsipnya pemerintah Provinsi Bali menuju Bali era baru melalui Nangun Satkirti Loko Bali, mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 agar dapat berjalan demokratis dan menjamin aspek kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah juga menyambut baik pelaksanaan apel siaga dalam jaringan Bali Siap Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali dalam rangka memeriksa kesiapan KPU Kabupaten Kota penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020. Saya berharap perkembangan persiapan Pilkada berdasarkan protokol kesehatan COVID-19 dari tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten kota dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti apel siaga dalam jaringan Bali Siap Pemilihan Serentak 2020. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi arahan Gubernur Bali yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali. Bapak Ibu hadirin, acara kami lanjutkan dengan arahan Kapolda Bali atau yang mewakili. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak-Bapak Forkopimda, Provinsi, tingkat provinsi, dan para rekan-rekan KPU, Bawaslu, Kapolres, dan Dandim di 1 kota dan 6 kabupaten yang akan melaksanakan pemilu kada. Pada dasarnya untuk Kepolisian Daerah Bali beserta jajaran ini siap untuk melaksanakan pengamanan rangkaian kegiatan proses pelaksanaan pilkada di 1 kota dan 6 kabupaten di wilayah Provinsi Bali. Kita menggelar operasi Mantap Raja yang sudah kita koordinasikan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dengan mengerahkan sekitar 7.000 personil Polri dalam melaksanakan pengamanan dari mulai tahap awal sampai selesai proses pemilu kada. Ini kita siapkan semua baik personil, perlengkapan yang dilengkapi dengan protokol COVID-19 dan sekaligus kita sudah mengidentifikasi semua kerawanan-kerawanan yang akan terjadi setiap tahapan. Dari mulai tahap awal sampai kepada tahap pelantikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya yang perlu kami sampaikan dengan adanya perubahan pelaksanaan yang saat ini di situasi pandemi COVID, tentunya yang perlu kami informasikan, ini banyak menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu kada. Ini perlu kita antisipasi tentang adanya kejahatan di dunia maya, yaitu cybercrime, yang ini perlu kita antisipasi dari pengamanan dari data maupun keamanan daripada komputer itu sendiri. Ini akan kita jumpai nanti beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Kami juga sudah menginventarisasi semuanya permasalahan itu yang menyangkut tentang kejahatan cybercrime ini. Dan saya minta juga untuk rekan-rekan KPU, baik provinsi maupun daerah melaksanakan, kami sudah koordinasikan dengan jajaran reserse baik di Polda maupun di Polres-Polres untuk segera mengantisipasi setiap permasalahan ini. Ini ada beberapa kejahatan-kejahatan yang ada seperti cyber pass, cyber theft maupun destruktif daripada cybercrime itu sendiri, yaitu pengerusakan jaringan-jaringan
termasuk juga adanya fire hose yang akan mungkin terjadi untuk membuat informasi-informasi yang sebenarnya tidak benar, palsu, tapi karena diulang-ulang, lama-lama menjadi opini publik yang dinyatakan benar dalam rangka ketidakpercayaan lembaga-lembaga yang melaksanakan. Untuk pelaksanaan operasi Mantap Praja, kami sudah diinformasikan dari Mabes Polri akan dilaksanakan serentak di tanggal 3 September. 3 September tahun 2020 sebelum pendaftaran pasangan calon. Tapi di tahapan-tahapan mulai sekarang kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti cipta kondisi untuk mengantisipasi setiap tahapan-tahapan dan bahkan kami siap untuk mengawal petugas-petugas dalam rangka pemutahiran data pemilih yang ada di setiap desa maupun door to door yang ada di lapangan. Pada dasarnya Polda Bali beserta jajaran siap melaksanakan pengamanan membackup penuh KPUD sebagai penyelenggara pemilu dan kami siap melaksanakan koordinasi secara terus-menerus dalam rangka mengantisipasi setiap kerawanan yang terjadi dari setiap tahapan pemilu kada. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi arahan Kapolda Bali yang mewakili. Acara kami lanjutkan dengan arahan Pangdam 9 Udayana. Dengan hormat kepada Bapak Kurnia Dewata, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia beserta jajarannya. Saya lihat di sini hadir Ketua KPU Provinsi Bali, KPU di Kabupaten Kota, yang saya hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia beserta jajarannya, termasuk hadir di sini juga Ketua Bawaslu dari Provinsi Bali, yang saya hormati Gubernur Bali yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Kapolda Bali atau yang mewakili, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kembali kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya saat ini kita bisa bertatap muka melalui video conference karena atas ridho dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka acara apel siaga dalam jaringan Bali Siap Pemilihan Serentak 2020. Saya selaku Pangdam 9 Udayana mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan beberapa hal. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara acara ini karena kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum, pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan satu kegiatan yang sangat strategis.
Kita tahu bahwa pemilihan bertujuan untuk memilih para pimpinan, baik itu di kabupaten, kota yang ada di Bali ini. Saya dapat informasi bahwa ada 1 kota madya dan 5 kabupaten. Tentunya keberhasilan satu penyelenggaraan pemilu ini di samping bagaimana KPU selaku penyelenggara pemilihan umum yang juga diawasi oleh Bawaslu, juga sangat penting peran serta dari aparat keamanan. Saya selaku Pangdam 9 Udayana bertekad untuk membantu Polda Bari menyukseskan tahapan pemilu serentak tahun 2020, khususnya di Provinsi Bali. Peran dari Kodam dalam hal ini adalah dilakukan oleh Korem, oleh Kodim, sampai ke tingkat Koramil dan Babinsa. Tentunya ini memiliki nilai yang strategis. Karena tentunya mereka sejak dini, bahkan mulai dari sekarang, mereka sudah melaksanakan cipta kondisi bagaimana masyarakat lapisan bawah, para penyelenggara di KPPS, maupun sampai ke KPU di kabupaten kota, itu juga tidak terlepas dari bagaimana peran dari unsur satuan komando kewilayahan. Nah, ini kami laporkan kepada Bapak KPU bahwa sejak dini kami sudah bergerak menciptakan kondisi bagaimana seluruh masyarakat untuk bisa, pertama adalah meningkatkan partisipasi pemilu, karena tentunya pesta demokrasi ini suksesnya akan dilihat juga dari partisipasi pemilu. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta demokrasi tentunya semuanya harus senang, semuanya harus gembira. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Saya kira ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya, saya juga menghimbau kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU sampai ke TPS barangkali nantinya, untuk menyelenggarakan tahapan pemilu ini dengan betul-betul netral. Karena kunci dari demokrasi yang bersih adalah bagaimana netralitas penyelenggara pemilu. Kita tahu dulu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh struktura yang ada di pemerintahan. Selanjutnya pasca reformasi dibentuk satu komisi khusus. Itu tujuannya adalah bagaimana supaya demokrasi ini bisa berjalan dengan netral. Pemilihan ini berjalan dengan netral. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada para penyelenggara pemilu untuk netral. Selanjutnya, saya juga akan menekankan kepada segenap jajaran Kodam 9 Udayana yang terlibat dalam pengamanan pemilu nantinya, juga saya pastikan mereka akan netral. Jika ada yang tidak netral,
berarti langsung berhadapan dengan Pangdam. Demikian saya kira Bapak KPU dan Bawaslu, prinsipnya bahwa Kodam 9 Udayana siap mendukung tahapan penyelenggaraan pemilu ini, tentunya dengan tidak melupakan prosedur ataupun situasi yang saat ini masih dalam suasana pandemi COVID. Jadi kita akan bantu bagaimana supaya tidak terlalu terjadi penumpukan massa di TPS. Mudah-mudahan pada bulan Oktober nanti COVID sudah tidak ada lagi di Bali. Tentunya ini juga akan memberikan satu situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu secara serentak. Saya kira ini barangkali Pak KPU, Bawaslu, bersama rekan-rekan Forkopimda yang ada di Provinsi Bali, sekali lagi Kodam 9 siap untuk membantu penyelenggaraan pemilu serentak 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih. Demikian tadi arahan dari Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara. Acara kami lanjutkan dengan arahan Ketua DPRD Bali dengan hormat kepada Bapak Inyoman Adi Wiryatama. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Ketua KPU RI, yang juga kami hormati Ketua Bawaslu RI, Bapak Wakil Gubernur Bali, juga yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua KPU Bawaslu Bali, KPU Kabupaten Kota beserta PPK, PPS, penyelenggara pemilihan. Yang juga kami hormati para Kapolres, para Dandim, dan jajaran eksekutif. Hadirin serta apel jaringan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat beliau, kita bisa ikut menyelenggarakan apel siaga walaupun secara virtual. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya selaku pimpinan lembaga DPRD Provinsi Bali mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU Bali, Bawaslu Bali yang telah menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pilkada adalah pesta demokrasi. Mari kita maknai pesta demokrasi ini di Bali untuk tetap pekedek dan pekenyung. Namanya pesta. Dan saat ini akan rutin. Kalau negara ini normal, setiap 5 tahun kita akan melaksanakan pilkada seperti yang akan kita laksanakan ini. Pada masyarakat, saya berharap mari kita sambut pesta demokrasi ini lagi sekali dengan hati yang jernih. Sehingga kita dapat pemimpin-pemimpin di masing daerah yang betul-betul aspiratif. Pilihan Bapak Ibu sekalian boleh berbeda, tetapi di atas segala-galanya adalah rasa persatuan kesatuan kita di atas segala-galanya. Walaupun pilihan kita berbeda, tapi kita tetap bersatu. Masyarakat tidak boleh terpecah belah, karena setelah pilkada, kalau masyarakat terpecah belah, pemimpin yang kita hasilkan tidak bisa menjalankan programnya dengan baik. Itu kami pimpinan lembaga berharap apapun hasilnya, siapapun yang terpilih, kalau tidak menjadi pilihan yang mayoritas masyarakat kita, mari kita dukung sama. Sehingga pemimpin itu bisa melaksanakan pembangunan di masing-masing daerah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian dalam COVID-19 ini, mari kita laksanakan pilkada serentak ini dengan baik, kemudian tetap jaga kesehatan kita.
Kita harus pilkada berjalan, masyarakat tetap sehat, Bali tetap aman dan kondusif. Sekian penyampaian kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kita sampaikan salam merdeka kita, salam perjuangan kita, merdeka. Saya tutup dengan Parmasanti. Om, Sante, Sante, Sante Om. Terima kasih. Demikian tadi arahan Ketua DPRD Provinsi Bali. Bapak Ibu hadirin, acara akan kami lanjutkan dengan penutupan apel siaga dalam jaringan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih pembawa acara. Ya, jadi tadi sudah kita ikuti bersama seluruh kesiapan dan juga apa yang menjadi arahan-arahan pimpinan-pimpinan kita baik di tingkat pusat maupun di Provinsi Bali. Maka dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya utamanya kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Kami, jajaran KPU Provinsi Bali juga menginginkan supaya kita semua hadir ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan sama-sama hajatan Pilkada Serentak 2020 ini dengan perasaan yang berbahagia dan senang. Bapak Ibu sekalian, kami penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada panitia pelaksana yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik di virtual meeting kali ini. Sekali lagi, mari kita sukseskan bersama-sama, karena kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan penyelenggara semata, tapi tanggung jawab kita semua. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Parmasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian tadi seluruh rangkaian acara apel siaga dalam jaringan dengan tema Bali Siap Pemilihan Serentak 2020. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan di dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang dan Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih.